心了，就算我们不在同所学校，我还是会想办法去找你的。真的啦？ Hari demi hari pun berlalu, di mana kedua sahabat itu mulai bekerja paruh waktu agar mereka bisa mendapatkan uang tambahan. Dan di malam harinya, sebelum Roy berangkat ke Taipei untuk tinggal di asrama kampusnya, Minlu datang ke rumahnya, di mana ia kemudian memberikannya sebuah pemutar tip dan isinya. Dan setelah itu, ia pun segera pamit pulang. Namun, sesaat sebelum ia pergi, secara tiba-tiba Roy menciumnya. Setelah gadis itu masuk ke rumahnya dan memutar tape yang baru diberikan oleh Minlu, ia baru menyadari bahwa ternyata isi tape tersebut adalah lagu yang Minlu buat sendiri untuknya. Singkat cerita, mereka pun mulai masuk kuliah, di mana Minlu dan Roy kemudian saling menghubungi lewat telepon setiap harinya. Bahkan mereka juga sering melakukan hal yang sama meskipun beda kota. Hingga suatu hari, rasa rindu yang Minlu pendam memuncak, di mana ia kemudian memutuskan untuk pertama kalinya pergi ke Taipei dan menemui Roy. Ya walaupun ia harus menghabiskan lebih dari 80% gajinya untuk pergi ke sana. Singkat cerita, setelah perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya ia sampai di sebuah kafe tempat Roy bekerja. Lalu setelah ia selesai bekerja, mereka pun kemudian memutuskan untuk menonton film sebagai pelampiasan rindu yang telah lama mereka pendam. Singkat cerita, waktu pun berlalu sangat cepat, di mana Roy harus segera masuk ke dalam asrama. Di sisi lain, Ji yang sedang menelpon Yi, secara tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan kedatangan ibu Minlu yang berkunjung ke asramanya untuk menemui sang anak. Ji yang tahu bahwa sahabatnya itu belum pulang dari Taipei, ia pun lalu mengatakan kepadanya bahwa Minlu sedang ada perjalanan bisnis di kampusnya. Setelah itu, beliau pun lalu menitipkan makanan kepada Ji dan langsung pamit untuk pulang. Keesokan harinya, saat Roy sedang membaca mading yang berisikan beberapa lowongan untuk masuk ke dalam sebuah klub, ia secara tak sengaja melihat sebuah klub sulap, di mana hal itu agak membuatnya sedikit tertarik. Lalu tiba-tiba, Jen, ketua klub sulap itu datang dan menemuinya. Selain itu, ia juga merayunya untuk bergabung di klub sulapnya. Di sini, sebenarnya Roy sempat menolaknya. Tetapi pada akhirnya ia pun menyetujui ajakan tersebut, yang kemudian ia pun lalu memberitahu Minlu tentang dirinya yang akan masuk ke dalam klub sulap. Selain itu, ia juga meminta kepadanya untuk datang dan menonton acara sulapnya yang akan diadakan bulan depan. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu, di mana di hari itu Minlu kemudian bergegas untuk pergi ke Taipei. Akan tetapi saat ia sampai di sana, ternyata acara tersebut sudah hampir selesai. Lalu ketika ia hendak duduk, ia malah dipilih untuk menjadi salah seorang relawan untuk sulap tersebut. Dan karena tak ada pilihan lain, ia pun kemudian maju ke depan. Lalu di acara sulap itu, Jen kemudian meminta kepadanya untuk memasukkan bunga yang ia bawa itu ke dalam sebuah kotak. Minlu yang tak tahu apa-apa itu seketika langsung meminta ganti rugi kepada Jen atas bunga yang ia hilangkan. Tentu saja dari perkataan polosnya ini membuat seluruh penonton tertawa. Setelah acara sulap tersebut selesai, Roy kemudian mengajaknya untuk pergi ke kafe tempatnya bekerja. Namun ketika mereka sampai di sana, Minlu rupanya masih marah dengan kejadian tadi. Di sini, Roy kemudian mencoba memberi penjelasan kepadanya bahwa tadi Jen tak berniat untuk mempermainkannya. Minlu yang mendengar hal itu, ia pun mulai sedikit tenang. Lalu ketika Minlu hendak mengantarkan Roy pulang, langkah mereka secara tiba-tiba terhenti setelah Roy melihat anak kucing oranye di sebuah toko hewan. Minlu yang melihat Roy begitu menyukai anak kucing itu, ia pun lalu bertanya kepadanya
tentang nama apa yang akan ia berikan ketika ia memiliki kucing tersebut. Di sini, Rui pun menjawab dan mengatakan bahwa kucing tersebut akan ia beri nama si Monyil Lu. Dan seperti biasa, di minggu berikutnya, ia datang lagi ke Taipei untuk menemui Rui, di mana kali ini ia menunggunya di sebuah kelas les bahasa Inggris. Lalu setelah Rui selesai, ia kemudian mulai bertanya kepadanya tentang kenapa ia harus repot-repot belajar bahasa Inggris. Di sini, Rui kemudian menjelaskan kepadanya bahwa ia memiliki sebuah impian untuk berkeliling dunia dan membuat sebuah kafe di sebuah kota di Amerika. Selain itu, ia juga menyarankan kepada Minlu untuk belajar bahasa Inggris juga, agar mereka bisa berkeliling dunia bersama. Namun, di sini Minlu justru tak menanggapinya dengan serius, di mana hal tersebut rupanya agak membuat Rui kesal, dan ia pun pergi meninggalkannya. Lalu di keesokan harinya, ia yang merasa bersalah itu kemudian memutuskan untuk ikut belajar bahasa Inggris. Yang sontak, hal tersebut membuat teman-teman satu asramanya kebingungan melihatnya. Ketika mereka tengah membicarakan tentang Rui yang marah kepadanya itu, secara tiba-tiba ia mendapatkan sebuah telepon dari ibunya, di mana sang ibu meminta agar dirinya segera pulang setelah selesai ujian, dikarenakan ibunya ingin membicarakan sesuatu. Dari sini terlihat sepertinya si ibu ingin membicarakan masalah kesehatannya. Dan setelah selesai berbicara dengan ibunya itu, mereka pun kemudian kembali belajar sambil bercanda. Lalu tak lama setelah itu, secara tiba-tiba Rui menelponnya, di mana ia sambil menangis mengatakan kepadanya bahwa dirinya baru saja dijamret. Minlu yang mendengar hal itu pun segera pergi ke Taipei tanpa memperdulikan apapun. Sesampainya ia di sana, Rui segera memeluknya dengan hangat. Ia sangat senang karena Minlu berada di sisinya. Tetapi setelah itu, Minlu malah mencecar banyak pertanyaan kepadanya, di mana hal tersebut tentu saja membuatnya kebingungan dan merasa kecewa terhadap Minlu. Padahal sebenarnya Rui hanya ingin ia berada di sisinya dan menjadi sandaran baginya. Tapi Minlu malah melakukan hal yang membuatnya merasa tak nyaman. Dan benar saja, di hari itu hubungan di antara keduanya pun mulai semakin renggang. Minlu yang sadar akan situasi ini, ia pun kemudian meminta pendapat kepada sahabatnya itu. Di sini Ji kemudian memberikan pendapatnya, di mana ia mengatakan bahwa dengan memberinya ponsel saja tidaklah cukup, karena apa yang temannya tersebut jalani bukanlah sebuah hubungan biasa, melainkan sebuah hubungan jarak jauh yang sangat sulit. Apalagi jika mereka tak saling memahami satu sama lain. Hari demi hari pun berlalu, hingga pada akhirnya ia pun berhasil menghubungi Rui. Namun bukannya ia meminta maaf atas kejadian beberapa hari yang lalu, ia justru malah mengajaknya untuk berjalan-jalan, yang tentu saja hal tersebut jelas membuat Rui menolaknya. Dan ketika ia ingin membahas tentang ulang tahunnya, secara mengejutkan Rui malah menutup teleponnya. Dan karena hal tersebutlah rupanya telah membuatnya sedikit sadar, yang kemudian ia pun segera bergegas pergi ke Taipei untuk memberikannya sebuah kado. Selain itu, ia juga mengajak Ji agar mau menemaninya pergi ke sana. Tetapi nasib sial pun menimpa mereka, karena ternyata tiket kereta menuju Taipei sudah habis. Dan ditambah lagi, daerah itu sedang mengalami sebuah badai yang menyebabkan seluruh akses transportasi tertutup. Minlu yang tak mau melewatkan momen ulang tahun dari kekasihnya itu, dengan terpaksa mereka pun nekat untuk pergi ke Taipei dengan menggunakan sepeda motor. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup sulit, akhirnya mereka pun berhasil sampai. Namun ketika mereka melewati sebuah toko hewan yang pernah ia datangi sebelumnya, ia mulai menyadari sesuatu, bahwa kucing yang ingin dimiliki Rui telah hilang, yang rupanya kucing tersebut telah dibeli oleh orang lain.
Singkat cerita, di pagi harinya, kedua sahabat itu ternyata sudah berada di depan asrama kampus Roy, di mana pagi itu mereka sedang menunggu Roy yang sedang pergi. Akan tetapi, penantian mereka malah berbuah hal yang sangat mengejutkan ketika Ji melihat pacar sahabatnya itu tengah diantar oleh cowok lain, yang ternyata itu adalah Jen. Ji yang melihat tingkah mesra keduanya itu, ia pun langsung membangunkan sahabatnya tersebut dan memintanya untuk pergi menghampiri mereka. Dan di momen ini, seketika Ji langsung memarahi Jen dan memintanya segera pergi dari sini. 你很会分享啊！分享完大考经验，连别人女朋友都分享啊！这是她男朋友，可以滚了，滚啊！讲话客气一点好不好？现在去吧。来啊，我们去旁边客气啊！来啊！ Ji yang paham dengan situasi ini, ia pun segera menyingkir dan meninggalkan mereka berdua. Dan dengan perasaan yang sangat hancur, ia kemudian bertanya kepada Roy tentang nama kucing yang ia bawa itu. Namun di posisi ini ia hanya bisa terdiam karena memang kucing yang ia bawa itu adalah kucing yang pernah mereka lihat bersama. Minlu dengan perasaan hancurnya itu kemudian memberikannya sebuah handphone sebagai kado ulang tahunnya. 手机给你。生日快乐！ 所以 Ia dengan perasaannya yang hancur itu kemudian mulai merenung di sebuah tepi sungai bersama sahabatnya. Dan tak lama setelah itu, secara tiba-tiba ponsel miliknya berdering, yang rupanya itu adalah Roy yang mengajaknya untuk bertemu di kafe dan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Lalu setelah mereka bertemu di kafe itu, keduanya pun mulai berargu argumen, di mana Roy di posisi ini mengatakan bahwa sekarang ini hubungan mereka telah mulai berubah karena jarak yang memisahkan. Sehingga dari hal tersebut memperlihatkan perbedaan di antara keduanya, baik dari segi pemikiran dan juga segi harapan yang secara perlahan mulai memudar seiring proses pendewasaan diri. 那你怎么可以这样啊？我这么努力，我只希望远距离不会造成我们的问题啊。这不是多努力或者距离多远的问题。 Mendengar hal tersebut tentunya membuat perasaan Minlu sangat kecewa, di mana ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tak dihargai olehnya. Padahal dirinya selalu berusaha keras untuk selalu ada di sisi Roy. 看见你的努力了，可是我真的尽力了，我真的尽力了，我知道你尽力我了，真的尽力了。所以我从来都没有怪过你啊。但你有看到我的努力吗？我与你同在，我与你同在，我他妈与你同在啊！ Lalu sebelum ia pergi, ia pun kemudian meminta maaf kepada gadis tersebut. 对不起。 Beberapa hari setelah kejadian itu, Minlu terus-terusan melamun di kamarnya, di mana hal tersebut rupanya membuat Ji sedikit kesal kepadanya. Hingga pada suatu hari, ketika Minlu sedang menggosok gigi, dirinya kemudian mendapatkan sebuah kabar buruk yang mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Yang tentu saja hal tersebut membuat Minlu sangat hancur berkeping-keping. Ji yang melihat sahabatnya itu menderita, ia pun kemudian menasihatinya agar ia melupakan Roy dan segera bangkit. Akan tetapi Minlu justru marah kepadanya. 因为你妈走，只有你一个人难叫过。你闭嘴！不要，闭嘴！不要。他们闭嘴！ Namun berkat kegigihan Ji, pada akhirnya ia pun berhasil sedikit menenangkannya. 3 bulan setelah kejadian itu, rupanya alumni SMA Minlu mengadakan sebuah acara reuni. Akan tetapi dirinya yang hadir dalam acara tersebut, rupanya ia tak ikut masuk ke dalam dan lebih memilih untuk menunggu teman-temannya di luar. Roy yang sekarang berada di dalam, secara tiba-tiba ia dihubungi oleh Minlu, di mana ia mengajaknya untuk pergi ke sebuah pantai untuk menyalakan kembang api di sana. Namun saat mereka hendak berangkat, ternyata Ji memergoki mereka. 来了，干嘛不进去？我有事情啊。
去哪？ Setelah selesai berbicara dengan sahabatnya itu, mereka pun kemudian langsung pergi ke tempat tujuan. Dan pada malam itu, di pinggir pantai, Minlu dan Roy kemudian mulai menghabiskan waktu bersama, layaknya sebagai sepasang kekasih. Selain itu, mereka juga membicarakan banyak hal tentang masa-masa yang telah mereka lewati. Lalu setelah itu, kemudian kita akan diajak kembali ke scene awal, di mana Ji yang tengah menceritakan kisah ini kepada seorang wanita yang memiliki kisah yang sama dengan sahabatnya. Lalu setelah wanita itu merasa baikan setelah mendengar cerita dari Ji, ia pun kemudian segera pamit. Sementara itu, untuk Ji sendiri, ia pun lalu segera menutup kafenya dan pulang ke rumah. Sesampainya ia di rumah, Ji kemudian mencium istrinya yang tengah tertidur itu, yang ternyata itu adalah Shin Yi, teman masa SMA-nya dulu. Lalu setelah itu, ia pun mengambil sebuah kaleng tua yang di dalamnya berisikan sebuah surat terakhir dari sahabatnya Minlu, di mana isi surat itu sendiri adalah sebuah permintaan maaf dari Minlu untuknya karena ia terlebih dahulu meninggalkannya. Selain itu, di dalam surat tersebut juga Minlu meminta kepada sahabatnya itu untuk membuatkannya sebuah kafe karena ia sangat ingin mengabulkan permintaan dari wanita pujaannya. Lalu pada bagian akhir surat itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sangat ingin tumbuh dewasa bersama Ji dan melakukan hal-hal konyol bersamanya. Akan tetapi, ia yang merasa bahwa penyesalannya ini terlalu berat baginya. Semenjak ia ditinggal oleh ibunya, ia menjadi tak bisa memaafkan dirinya sendiri atas kematiannya. Karena sewaktu ia mulai berkuliah, ia tak pernah sekalipun berkunjung ke tempat ibunya, walaupun sang ibu sudah beberapa kali memintanya. Maka dari itu, setelah ia menghidupkan kembang api di tepi pantai bersama Roy, hal tersebutlah yang akan menjadi momen terakhir untuknya sebelum ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dan lalu di scene terakhir film ini, kita akan ditunjukkan Ji yang sedang menari di tepi pantai sambil mengingat tentang sahabat terbaiknya yang tak akan pernah ia lupakan. Sementara itu, untuk Roy, wanita yang sangat Minlu cintai, sekarang ini rupanya ia tinggal di Amerika bersama kucing oranye yang pernah menjadi saksi hubungan mereka. Dan film ini pun selesai. Oke, mungkin itu saja. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yo.